Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Adi Maulani, NIM A942190039. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya, yaitu kelimpahan dan keanekaragaman plankton di perairan Selat Bali. Publikasi jurnal, kelimpahan dan keanekaragaman plankton di perairan Selat Bali. Penulis Ruli Isfatul Hasanah, Aida Sartimbul, dan Endang Yuli Herawati. Jurnal ini dipublikasi di Jurnal Ilmu Kelautan Desember 2013, volume 18. Tujuan penelitian untuk mengamati perbedaan, kelimpahan, dan keanekaragaman plankton pada dua musim angin muson. Metodologi penelitian. Lokasi ada di Selat Bali. Penelitian ini dilakukan di perairan Selat Bali yang merupakan salah satu wilayah penangkapan ikan. Sampling plankton dibagi dalam dua tahap, yaitu sampling pertama dilakukan pada musim peralihan 2 atau 16 November 2012, sedangkan sampling kedua dilakukan pada musim barat 16 Februari 2013. Metode penelitian alat ada plankton net, water sampler, bahan ada formalin 4%. Pengambilan sampel plankton dilakukan secara vertikal dan horizontal. Plankton diawetkan dengan formalin 4%. Identifikasi fitoplankton dan zooplankton. Kelimpahan jenis plankton dihitung berdasarkan persamaan apa? Menghitung indeks keanekaragaman dengan indeks Shannon-Wiener. Pengambilan sampel air. Hasil dan pembahasan. Di sini terdapat parameter hidrologi Selat Bali. Di parameter ini akan dibandingkan di musim peralihan 2 maupun musim barat. Hasil pengukuran suhu secara in situ dan deteksi radar menunjukkan bahwa suhu pada musim peralihan 2 lebih rendah dari suhu musim barat. Pada musim barat terjadi pergerakan arus ke arah timur sepanjang pantai selatan Jawa. Sebagian masa air ini memasuki perairan selatan Bali yang ditandai dengan salinitas 35,5% dan suhu tinggi 30,6%. Peningkatan suhu sampai batas tertentu akan menaikkan laju fotosintesis. Suhu juga akan menentukan struktur hidrologis suatu perairan di mana fitoplankton itu berada. Menurut Udianto, rata-rata kelimpahan fitoplankton di perairan Selat Bali berfluktuasi tergantung pada perubahan musim. Kelimpahan tinggi terjadi pada saat suhu perairan 28 sampai 29 Celcius dan kondisi salinitas permukaan 34% yang terjadi pada musim timur, Juni sampai Agustus. Hasil pengukuran pada musim peralihan 2, suhunya lebih rendah daripada musim barat. Hal ini diduga karena musim peralihan 2, kondisi hidrologinya tidak jauh berbeda dengan musim timur. Konsentrasi klorofil A pada musim peralihan 2, 1,924 mg meter min 3, lebih besar dari musim barat, 1,421 mg meter min 3. Kadar oksigen di lapisan permukaan pada musim peralihan 2 lebih tinggi daripada musim barat. Hal ini diduga selain karena difusi oksigen dari udara, juga dari hasil fotosintesis fitoplankton pada musim itu. Kadar zat hara pada musim peralihan 2 lebih tinggi dari musim barat dan mendukung pertumbuhan fitoplankton. Fitoplankton dapat tumbuh dengan baik pada konsentrasi fosfat 0,01 sampai 0,1 mg liter min 1, nitrat 0,5 sampai 2 mg, dan untuk silika 0,5 sampai 5 mg. Fosfat dan nitrat diperlukan untuk mempertahankan fungsi membran sel, sedangkan silika untuk membentuk dinding sel, terutama pada diatom. Pada musim peralihan 2, di kedalaman 1-20 meter tersebut kesemuanya bernilai lebih tinggi dibandingkan pada musim barat. Diduga adanya pengaruh upwelling di musim timur. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan kelimpahan fitoplankton pada musim peralihan 2 tergolong tinggi hingga mencapai 96,62% dan 3,38% untuk zooplankton. Kelas diatom Bacillorhyopicae mencapai 95%,
95,9%, sisanya Dinopiceae. Pada musim barat, fitoplankton menurun dan zooplankton meningkat, baik jumlah maupun jenisnya dari musim sebelumnya. Zooplankton yang melimpah dari subkelas Copepod, ordo Calonoida, yaitu Parachaeta, Norvegica, dan Acartia clausi. Copepeda pada musim ini mencapai 88,3%. Pada musim peralihan 2, indeks keanekaragaman menunjukkan angka 0,53 kedalaman 1 meter dan 0,48 kedalaman 20 meter. Untuk fitoplankton yang termasuk kategori rendah, sedangkan keanekaragaman zooplankton 1,28 kedalaman 1 meter dan 1,88 kedalaman 20 meter, yang termasuk dalam kategori sedang. Perairan Selat Bali pada musim peralihan 2 pada kisaran 1-3 dan indeks keanekaragamannya sedang, dengan kesebaran individu sedang dan kestabilan komunitas sedang. Di musim barat, stabilitas komunitas biodatanya sedang bahkan mendekati posisi stabil. Kesimpulan, perairan Selat Bali sangat potensial dalam mendukung kehidupan biota laut pelagis. Kelimpahan dan keanekaragaman fitoplankton lebih melimpah pada musim peralihan 2, sedangkan kelimpahan zooplankton lebih melimpah pada musim barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.